Jadi kenapa kita harus belajar sirah? Kenapa seorang muslim harus mempelajari tentang sirah? Ya, yang pertama, karena siratul rasul juz'un min hadzal din. Jadi sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah juz'un min hadzal din, adalah salah satu bagian dari agama ini. Jadi, kita tidak mungkin bisa melepaskan Islam ini dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang menyampaikan Islam ini. Beliau yang menyampaikan Islam. Sehingga kalau kita ingin belajar Islam, maka mau tidak mau kita juga harus belajar tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kan sebagian ulama kemudian menggunakan istilah al-usul ats-tsalatsah. Ya, pernah dengar ya istilah itu, al-usul ats-tsalatsah. Jadi ada 3 hal paling mendasar yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ya. Yang pertama adalah ma'rifatullah, ya, mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Ma'rifatur rasul, mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifatud din atau ma'rifatul Islam, ya, mengetahui, mengenal Islam. Ya, jadi kenapa sirah itu menjadi penting untuk dipelajari? Ya, alasan pertamanya adalah karena sirah itu adalah juz'un min hadzal din. Sirah itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama ini. Ya. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaik, dan telah kami turunkan kepadamu. Siapa? Kepadamu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada beliau? Az-zikr. Apa gunanya diturunkan az-zikr itu? Apa gunanya Nabi SAW diberikan az-zikr itu? Litubayyina linnas, agar kemudian engkau bisa menjelaskan kepada umat manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi di sini kita punya dua hal. Yang pertama adalah az-zikr. Kemudian yang kedua adalah ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada umat manusia. Nah, apa yang diturunkan kepada umat manusia di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Ya, yang dimaksud adalah apa? Al-Qur'an. Jadi kepada kita semua diturunkan Al-Qur'an. Nah, untuk bisa menjelaskan Al-Qur'an ini, kepada Nabi SAW diberikan wahyu yang lain, yang di dalam ayat ini disebut dengan istilah az-zikr. Apa makna az-zikr dalam ayat ini? Maknanya adalah as-sunnah. Jadi sunnah itu, salah satu fungsi sunnah itu adalah apa? Menjadi penjelasan terhadap Al-Quran. Ya. Makanya kenapa kita misalnya sholat 5 kali sehari dan semalam, sementara di dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat 5 kali sehari dan semalam. Kenapa? Karena ada penjelasannya dari apa? Sunnah, az-zikr tadi itu. Makanya itulah bahayanya kalau orang hanya mencukupkan berislam itu dengan Quran. Maka lahir kelompok yang disebut dengan istilah apa? Qur'aniyun. Ya, Qur'aniyun itu artinya dia beragama hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, Qur'aniyun ini sebenarnya nama kerennya. Mereka menamakan diri Qur'aniyun itu supaya apa? Itu menjadi polesan, supaya tidak terlalu kentar sesatnya. Makanya disebut Qur'aniyun, jadi nisbatkan diri kepada Quran. Meskipun sebenarnya nama yang tepat itu adalah ingkar sunnah. Pernah dengar kelompok ingkar sunnah? Ya, mungkin yang
ya kalau yang lahir sebelum tahun-tahun 80-an mungkin pernah dengar istilah ini. Jadi di Indonesia dulu itu pernah marak yang namanya apa? Aliran atau gerakan ingkar sunnah. Jadi dia tidak mau terima sunnah. Dia mengatakan sudah cukup pakai Al-Quran. Nah, makanya dia sholatnya tidak 5 kali sehari. Ya, dia sholatnya ada yang 3, ada yang berapa, tapi tidak 5 kali. Kenapa? Karena penjelasan sholat 5 kali sehari semalam itu hanya ada dalam sunnah. Bahkan penjelasan sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, itu tidak ada dalam Quran. Adanya di mana? Sunnah. Dari penjelasan Nabi SAW secara lisan, dan yang terutama penjelasan beliau secara praktek. Nah, penjelasan Nabi SAW secara praktek itu adalah bagian dari sirah. Nah, itu sebabnya sirah itu menjadi penting. Jadi tidak bisa orang memahami Islam ini dengan baik tanpa dia apa? Mempelajari sirah Nabi SAW. Nah, ini sekaligus catatan ya, bagi kita. Kita juga harus hati-hati itu. Ketemu dengan orang, ya, mungkin ketemu orang, diajak ngobrol oleh seseorang, disodorkan buku. Ya, itu banyak. Itu gerakan ingkar sunnah sekarang itu bermetamorfosa dengan berbagai bentuk. Mungkin kalau ada yang pernah lihat di beberapa masjid, itu ada kadang-kadang ada buku di situ, buku kecil, isinya ayat semua. Ayat terjemahan buku kecil. Nah, itu kerjaannya orang ingkar sunnah itu. Nah, jadi dia bagi-bagi itu. Kelihatannya bagus kan? Kelihatannya bagus karena apa? Isinya ayat semua. Tidak ada hadisnya itu. Kelihatannya bagus, tapi sebenarnya ini gerakan yang sangat berbahaya. Karena dia apa? Dia tidak menganggap sunnah Nabi SAW itu sebagai apa? Sebagai sumber dalam berislam. Ya. Jadi logikanya seharusnya Quran itu sampai kepada kita melalui siapa? Melalui Rasulullah dulu kan? Jadi Rasulullah, kemudian disampaikan para sahabat, sahabat ajarkan lagi kepada tabi'in, tabi'in ajarkan lagi kepada atba' tabi'in, begitu seterusnya sampailah ke kita ini. Nah, sunnah sampai ke kita dengan jalur yang sama dari Rasulullah SAW, ya, kemudian para sahabat, tabiin, atba' tabiin, sampailah ke kita ini. Nah, lalu kenapa hanya Qur'annya yang diterima? Kenapa sunnahnya tidak diterima? Padahal jalur sampainya sama. Kan itu logikanya tidak cocok. Harusnya kalau kita terima Al-Quran melalui jalur yang ini, kemudian as-sunnah juga sampai kepada kita melalui jalur yang ini, harusnya dua-duanya diterima sebagai pegangan dalam berislam. Oke, jadi kita kembali bahwa kenapa sirah itu menjadi penting? Yang pertama itu tadi, karena sirah itu adalah juz'un min hadzal din. Jadi sirah itu adalah satu bagian terpenting dalam agama ini. Kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran, sebagaimana nanti akan dijelaskan juga. Kita tidak bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran kalau kita tidak pelajari sirah Nabi SAW. Ya. Nah, maka di sini Allah katakan tadi itu anzalna ilaika dzikr, dan kami turunkan kepadamu az-dzikr supaya apa? Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, supaya engkau wahai Muhammad bisa menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu Al-Quran. Nah, makanya nanti kalau kita belajar ilmu usul fikih misalnya, nanti kita akan belajar, ketika kita belajar tentang sunnah, maka salah satu fungsi sunnah itu ya adalah menafsirkan dan menjelaskan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi sirah Nabi SAW itu adalah, kalau dalam bahasa Arab istilahnya adalah at-tatbiq al-amali. Jadi sirah Nabi itu adalah merupakan bentuk praktek dan aplikasi nyata daripada Islam, itu ada di sirah. Ya, kalau kita mau lihat bagaimana Islam yang benar itu,
Nah, lihat sirah. Bagaimana cara mengamalkan Islam dengan benar? Lihat apa? Sirah. Kalau kita ditanya, siapa yang paling, kan sekarang orang berkelahi toh? Ya, sekarang orang berkelahi, berselisih, merasa dia Islamnya yang paling benar dan lain sebagainya kan? Nah, kalau kita mau tahu Islam yang paling benar itu dari bagaimana caranya kita tahu? Atau pertanyaannya kita ubah. Siapa yang paling benar dalam mempraktekkan Islam ini, mengamalkan Islam ini, siapa? Rasulullah dan para sahabat kan? Ya, khususnya Rasulullah SAW kan? Jadi supaya kita tahu bagaimana pengamalan Islam yang benar ini, tidak bisa tidak kita harus apa? Pelajari sirah, pelajari bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini.